أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Alhamdulillah, kembali lagi dengan saya Abu Najla dari channel Hafalan Zikir dan Doa Harian. Seperti biasa teman-teman, kita akan lanjutkan lagi pembahasan kita tentang sunnah-sunnah dalam sehari semalam ya. Alhamdulillah, kemarin kita sudah membahas tentang sunnah-sunnah berpakaian atau adab-adab ketika berpakaian, sunnah ketika memakai sendal atau alas kaki, dan lain-lain ya. Teman-teman yang baru nemu channel ini boleh silahkan dicek di video-video sebelumnya ya. Insya Allah ada informasi-informasi yang mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Amin ya. Oh ya, buat teman-teman yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih banyak ya. Yang belum subscribe, boleh silahkan di subscribe dan jangan lupa ditekan tombol loncengnya ya, supaya dapat notifikasi ketika saya menyampaikan lagi atau membagikan video-video berikutnya. Baik teman-teman, langsung kita masuk ke pembahasannya saja. Di sini kita akan membahas tentang sunnah ad-dukhulu wal khuruj minal bait. Sunnah-sunnah atau adab-adab ketika masuk dan keluar rumah. Di sini kita semua pasti sering melakukan ya hal itu. Kita keluar, kita masuk ke rumah. Nah, di sini banyak sunnah-sunnah yang bisa kita terapkan atau kita amalkan ya. Jadi sekalian kita melakukan aktivitas, tapi kita mendapatkan pahala dari sunnah-sunnah yang kita kerjakan tersebut. Qala an-Nawawi rahimahullah, Al-Imam an-Nawawi rahimahullah berkata, yastahibu ayyaqul, disunahkan itu kita mengucapkan bismillah. Jadi membaca basmalah dulu ya ketika masuk. Wa yaktsar min dzikrillahi ta'ala, dan memperbanyak zikir atau ingat kepada Allah, wa yusall, dan mengucapkan salam ya kepada penghuni rumah. Nah, jadi kita disunahkan membaca basmalah ya, minimal membaca basmalah lah. Itu sudah sama zikir ya. Kita langsung masuk ke nomor 1 tadi, adabnya ketika kita mau masuk ke rumah itu yaitu zikrullah. Kita mengingat Allah inda dukhul, ketika masuk. Karena ada hadis Nabi SAW, idza dakhala rajul baitihi fadzakarallahu inda dukhulihi wa inda ta'amihi qala syaitan la mabitu lakum wal asya. Jadi kata Rasul, ketika seseorang masuk ke dalam rumahnya, maka dia disunahkan atau dianjurkan untuk mengingat Allah. Ya minimal tadi ya dengan mengucapkan basmalah ketika akan masuk ke rumah, wa inda ta'amihi, dan ketika makan ya bismillah dulu atau mengingat Allah. Kemudian setan berkata bahwa la mabitu lakum wala asya, tidak ada tempat tidur bagimu malam ini gitu ya, dan tidak ada makan malam gitu ya. Nah itu, jadi setan-setan yang menggoda umat muslim itu, kalau umat muslim tersebut taat, itu pasti setannya akan kelaparan, akan begadang ya, kurus nantinya. Dikisahkan seperti itu ya. Ada setan ketemu, ada setan pengganggu orang muslim, orang Islam ya, dengan setan yang mengganggu orang kafir atau yang gak suka berdoa, berzikir, dan lain-lain. Maka si setan yang mengganggu orang kafir itu kaget melihat kondisi si setan yang mengganggu muslim karena kurus banget. Ternyata si setan yang mengganggu muslim itu berkata dia tidak bisa makan karena setiap si muslim mau makan dia baca bismillah, jadi dia tidak makan. Ketika mau berjima, si muslim tersebut bismillah dulu, baca doa dulu, dia tidak ikutan. Ketika mau tidur sama ya, bismillah dulu, baca doa dulu, jadi si setannya gak ikutan. Sementara setan yang mengganggu kafir itu dia tidak bismillah dulu gitu ya. Jadi
si orang tersebut makan, dia ikut makan, tidur ikut tidur, dan seterusnya. Nah, maka kita dianjurkan ketika akan masuk ke rumah pun membaca basmalah. Sebetulnya basmalah ini untuk semua aktivitas ya, karena Rasulullah SAW bersabda, kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta. Atau di riwayat lain ajdam atau abtar. Jadi setiap amalan atau perbuatan yang baik, kalau tidak diawali dengan mengucapkan basmalah, itu akan terputus berkahnya. Jadi tidak akan berkah, katanya seperti itu ya. Makanya salah satu sunnah yang harus selalu kita kerjakan, diantaranya itu membaca basmalah ketika akan memulai sesuatu, dan mengucap hamdalah ketika selesai dari melakukan sesuatu. Itu seperti itu ya, termasuk ini masuk ke rumah. Kemudian yang kedua, membaca doa ketika masuk rumah. Hadits Nabi SAW. Nah, doanya ini, Allahumma inni as'aluka khairal maulaji wa khairal makhraji, bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa 'alallahi tawakkalna. Kemudian salam, mengucapkan salam ala ahlihi, ke penghuni rumah ya. Jadi doanya seperti itu. Allahumma inni as'aluka khairal maulaji wa khairal makhraji, bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa 'alallahi rabbana tawakkalna. Itu seperti itu. Kemudian yang ketiga itu bersiwak. Nah, nyambung yang kemarin ya, karena Rasulullah SAW pun kemarin dibahas juga ketika akan masuk ke dalam rumahnya, beliau bersiwak terlebih dahulu. Ya mungkin untuk agar keluarganya tidak merasakan bau gitu ya. Makanya Rasul tidak pernah tercium bau aroma termasuk dari keringatnya sendiri pun itu tidak mengeluarkan bau yang tidak sedap ya. Bahkan justru menurut riwayat katanya keringat Rasul itu wangi. Nah, ini salah satunya mungkin ya, dari mulut juga beliau sangat perhatian gitu ya. Sehingga sebelum masuk pun beliau bersiwak dulu, menggosok gigi dulu, sehingga ini pun menjadi sunnah buat kita. Tapi ya kalau belum mampu ya mungkin mastata'tum lah, semampu dulu ya. Tapi mudah-mudahan kita dimudahkan oleh Allah untuk bisa melaksanakan sunnah yang satu ini yang sering kita tinggalkan ya. Kemudian yang keempatnya, assalam atau mengucapkan salam. Ini ada dalilnya dari Al-Quran. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَى أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً. Jadi ketika kita masuk ke dalam rumah itu, dianjurkan kita membaca salam. Salam itu sebetulnya doa ya. Assalamualaikum itu doa, warahmatullahi wabarakatuh. Mendoakan orang yang ada di rumah. Kalau bertemu kita ucapkan salam, itu berarti kita mendoakan orang yang bertemu dengan kita. Jadi salam itu mendoakan. Masya Allah. Mungkin itu sementara itu saja dulu teman-teman ya, sampai sini, karena yang ke bawah ini adab keluar dari rumah. Sementara sekarang sudah 8 menit lebih, hampir 10 menit ya. Kita ulas lagi. Jadi sunnah untuk ketika masuk rumah itu, yang pertama kita zikrullah atau minimal membaca basmalah ya, bismillah dulu. Kemudian membaca doa yang tadi, Allahumma inni as'aluka khairal maulaji wa khairal makhraji, bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa 'alallahi tawakkalna wa 'alallahi rabbana tawakkalna. Itu doanya. Kemudian bersiwak. Kemudian, nah ini kalau zaman dulu COVID ya, beberapa tahun lalu, ini ketika sebelum masuk bahkan sampai cuci tangan dulu segala macam ya. Nah, Rasul ini sudah mencontohkan kebersihan sebelum masuk ke dalam rumah, yaitu diantaranya dengan bersiwak. Kemudian yang keempatnya, mengucapkan salam kepada penghuni rumah. Salam ini sama dengan mendoakan. Kurang lebih seperti itu ya. Nah, itu kalau misalnya kita melakukannya, tiap muslim itu kan, atau kita itu kan keluar masuk rumah itu sering ya. Minimal untuk ke masjid saja, kalau yang suka sholat di masjid itu mungkin bisa 20 kali mengucapkan atau melaksanakan sunnah tersebut.
Baik, mungkin itu teman-teman yang bisa saya share untuk video kali ini. Semoga bermanfaat dan semoga Allah berikan taufik hidayah kepada kita supaya kita bisa melaksanakannya, bisa mengamalkannya, dan semoga kelak kita mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.